Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang kangen dari film Big Hero 6 dan kangen dengan robot yang bernama Baymax? Nah, kali ini aku spesial nih mau bawain film dari Baymax yang kedua. Tapi nih, yang belum nonton keseruan dari film Big Hero 6 yang pertama bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan seorang nenek bernama Kiko sedang mengecek kotak pos. Saat sedang mengambil surat yang jatuh, tiba-tiba sakit pinggulnya kambuh. Lalu datanglah robot pendamping kesehatan bernama Baymax. Dia mendeteksi bahwa Kiko membutuhkannya. Setelah itu Baymax melakukan scanning dan mengetahui nih bahwa Kiko mengalami penurunan tulang sendi. Dia menyarankan Kiko untuk berolahraga renang untuk terapinya. Namun di sini Kiko menolak karena tak suka berenang. Mendengar itu Baymax menyimpulkan bahwa Kiko fobia terhadap air. Besoknya Baymax menjalankan terapi fobia untuk Kiko, mulai dari menyemprotkan air hingga memperlihatkan gambar air terjun. Namun hal itu malah membuat Kiko kesal dan berniat mengempeskan Baymax. Lalu Kiko mulai mengikuti kemana Baymax pergi. Oh iya. Hingga sampailah masuk ke suatu tempat. Betapa terkejutnya Kiko melihat kolam renang di sana. Ternyata Baymax sengaja memancing untuk berenang. Disinilah Kiko memberitahu bahwa dia bukan fobia air, melainkan tempat tersebut meninggalkan banyak kenangan. Dahulu nih suaminya suka berenang di sana dan dia meminta Kiko ikut berenang bersama. Hingga suaminya meninggal, dia tak pernah masuk ke kolam menemani suaminya berenang. Di sini Baymax pun menyemangati Kiko nih bahwa belum terlambat baginya untuk berenang. Hingga akhirnya Kiko berenang ditemani oleh Baymax. Keesokan harinya diperlihatkan sebuah kafe milik Chess. Kafenya ini dipenuhi banyak customer dan dia seorang diri melayani mereka semua. Tentunya dengan sangat baik. Saat membawa gelas kotor, Chess tersandung tangga hingga membuat kakinya terkilir. Mendengar Chess yang mengeluh sakit, Baymax langsung datang dan mengobati kakinya Chess. Setelah itu Baymax meminta Chess untuk menutup kafenya beberapa hari agar kakinya cepat pulih kembali. Namun Chess tidak bisa menutup kafenya karena para pelanggannya menunggu. Lalu Baymax mengunduh tata cara mengelola kafe untuk menggantikan Chess sementara waktu. Mereka tak yakin nih Chess memasang kamera pengintai ke kucingnya agar bisa mengawasi Baymax di kafe. Tapi kucing itu malah asik bermain. Terlihat di kafe Baymax melayani pelanggan dengan sangat lambat, membuat Chess turun tangan, tapi Chess kepergok oleh Baymax dan mengantarkannya istirahat di atas. Beberapa kali Chess diam-diam melayani pelanggan, namun terus ketahuan nih oleh Baymax dan membawanya kembali ke atas. Hingga Chess memaksa tetap di kafe karena merasa sudah mendingan. Tapi dia kembali tersandung dan malah memperburuk keadaannya. Di sini Chess mengatakan nih bahwa dia takut kehilangan customer setianya jika kafenya sampai ditutup. Baymax meyakinkan Chess nih bahwa customernya bisa menemukan kafe lain, tapi mereka tidak bisa menemukan Chess lain. Mendengar hal itu Chess tersentuh nih. Ketika menutup kafenya, Chess melihat rekaman di kamera pengintainya. Terlihat para customernya memintanya untuk beristirahat agar sembuh. Tidak masalah jika Baymax yang melayani mereka. Terlihat di kesibukan lainnya, diawali dengan Baymax berada di sekolah melakukan simulasi pemasangan perban. Terlihat dua anak bernama Sofia dan juga Ali sibuk berlatih yoyo. Mereka akan tampil di pertunjukan sekolah. Setelah itu Sofia yang berada di toilet mengeluh kesakitan. Di sini Baymax pun mendengar suara Sofia langsung menghampirinya. Ternyata nih Sofia datang bulan untuk pertama kalinya. Lalu Baymax pun membantu Sofia untuk membelikan pembalut. Sesampainya di supermarket, Baymax kebingungan untuk memilih pembalut. Lalu dia bertanya kepada seorang wanita hingga semua pengunjung di sana menyarankan berbagai pembalut kepadanya. Akhirnya Baymax kembali ke sekolah dan memberikan semua pembalut yang dia beli. Namun Sofia kebingungan cara memakainya. Di sini Baymax mencoba membantu Sofia tapi dia menolak. Tiba-tiba datanglah Ali nih meminta Sofia untuk bersiap-siap karena pertunjukan mereka akan segera dimulai. Tapi di sini Sofia tidak mau keluar dari toilet karena merasa belum siap menerima keadaannya sekarang. Baymax mencoba meyakinkan Sofia bahwa meskipun dia sudah mengalami datang bulan, tak akan mengubah apapun, dia tetaplah Sofia seperti sebelumnya.
Mendengar hal itu, Sofia kembali percaya diri dan berterima kasih nih kepada Baymax. Akhirnya Sofia dan Ali tampil di pertunjukan. Besoknya terlihat nih truk makanan sup ikan milik Mobida. Setiap harinya dia memberi ikan, lalu dia bertemu Yukio yang menyarankan untuk menambah menu baru. Tapi dia hanya tetap menjual sop ikan saja. Ternyata jualan sop ikan ini adalah bisnis keluarganya. Setelah masakannya siap, dia kedatangan pelanggan. Nah, saat melayani pelanggan, tiba-tiba tangannya bengkak dan merah. Seperti biasa, datanglah Baymax yang siap mengobatinya. Setelah diperiksa, ternyata Mobida mengalami alergi terhadap ikan. Mendengar itu, dia tak percaya nih, karena selama ini dia baik-baik saja. Akhirnya, Mobida tetap melanjutkan jualannya, namun semakin lama gejala alerginya makin parah. Di sini, Baymax mencoba menyuntiknya, tapi Mobida ketakutan dan kabur meninggalkan Baymax. Dari belakang, Baymax terus mengejar Mobida dan kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya mobil Mobida hampir terguling. Speed. Dengan cepat nih, Baymax menolongnya yang hampir celaka. Melihat alerginya makin parah, dia pun mau disuntik. Setelah kejadian itu, Mobida meminta maaf dan berterima kasih kepada Baymax. Lalu di sini, Baymax meminta Mobida berhenti menjual sup ikan karena alerginya akan kambuh lagi. Namun Mobida bingung nih, mau memulai bisnis apa lagi, karena hanya sup ikan saja yang dia pelajari dari mendiang ayahnya. Akhirnya Baymax memintanya untuk lebih berani memulai hal yang baru. Hingga besoknya Mobida pergi ke pasar untuk mencari inspirasi menu barunya. Kemudian dia bertemu Yukio yang akan membantunya membuat menu yang baru. Terlihat lagi nih keesokan harinya seekor kucing liar yang sedang lapar. Lalu dia melihat makanan milik pria yang sedang mendengarkan musik, dan dia langsung memakannya. Tapi kucing itu tak sengaja menelan headset wireless milik pria itu. I am Baymax. I was alerted to the need for Lalu Baymax menghampiri kucing dan setelah diperiksa, Baymax mencoba menolong kucing itu. Tapi kucing oranye malah kabur ketakutan. Di sini Baymax terus mengejarnya, sementara kucing oranye berhenti di sebuah rumah dan melihat kucing lain yang asik bermain. Sekaligus mempunyai majikan yang menyayangi kucing itu. Melihat hal tersebut membuatnya iri nih dan sedih karena tak punya majikan. Baymax mengetahui keberadaan kucing oranye dan terus mengejarnya hingga sampai di sebuah bangunan tua. kitty kitty. Hello, kitty kitty. Saat di dalam, saking ketakutannya, kucing oranye itu naik ke atas rak besi. Akhirnya Baymax mencoba menurunkan kucing oranye tersebut. Hingga akhirnya Baymax berhasil menangkap kucing oranye. Dia langsung mengeluarkan headset dari tubuh kucing oranye itu. Tiba-tiba baterai Baymax hampir habis. Dia berusaha mengisi baterainya nih. Need power sources. Goodbye. Tapi sayangnya Baymax telah offline. Kucing oranye mengambil permen di tangan Baymax dan pergi dari sana. Nah, di sisi lain, sementara itu diperlihatkan nih hero yang ada di film Big Hero 6, yaitu pemilik Baymax. Dia menyadari nih bahwa Baymax tidak ada di rumahnya. Hero langsung menemui bibinya Chase dan memberitahunya bahwa Baymax hilang. Mendengar itu, Chase dengan cepat mengusir pelanggannya dan pergi mencari Baymax. Mereka mengikuti jejak Baymax nih, yaitu pergi ke tempat orang-orang yang ditolong oleh Baymax. Mulai dari Nenek Kyo, Mobida dan Sofia, mereka bekerja sama nih untuk mencari Baymax. Sementara itu, bangunan tua akan segera diledakkan oleh proyek di sana. Di sisi lain, Hiro dan lainnya mengelilingi kota nih mencari Baymax. Lalu Kiko yang sambil makan bertemu dengan si kucing oranye dan memberikannya makanan. Di situ, Sofia melihat sisa permen di dekat kucing, yang ternyata permen itu adalah pemberian dari Baymax. Maka dari itu, kucing oranye adalah salah satu yang diobati oleh Baymax. Kemudian Kiko meminta kucing oranye menunjukkan jalan ke tempat keberadaannya Baymax. Akhirnya sampailah mereka di bangunan tua. Namun di sini mereka tak diizinkan masuk ke dalam sana.
Melihat para pekerja yang akan beristirahat, Chase dan Mobida mengalihkan perhatian para pekerja dengan memberikan makanan di sana. Sementara itu, Hiro akan mengawasi dari luar. Lalu Kiko, Sofia, dan kucing oranye masuk ke dalam. Oh, balloon man. Come on, grab it. Setelah menemukan Baymax, mereka buru-buru nih untuk keluar dari sana. Karena para pekerja sudah selesai istirahat dan akan segera meledakkan bangunannya. Cat? Di sini mereka kesusahan nih membawa Baymax hingga akhirnya kucing oranye mencuri perhatian naik ke atas atap agar mereka menghentikan peledakan bangunan. Akhirnya mereka berhasil keluar nih. Lalu Baymax kembali online dan disambut oleh para pasiennya. Mereka semua pun akhirnya merasa bahagia. Nah, itu tadi alur cerita dari film Baymax yang kedua. Gimana nih Sleeper? Seru ya cerita di mana Baymax ini adalah robot kesehatan yang benar-benar bisa menjaga orang-orang dari sakit yang mereka derita. Walaupun di film ini kita tidak diberikan aksi-aksi dari Baymax dari film Big Hero 6 yang pertama, tapi tetap aja seru untuk ditonton kita semua. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.